Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Yuliana akan menyajikan tugas topik 2, aksi nyata, perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia yang diampu oleh Profesor Dr. Esti Ismawati MPD. Mulai dari diri. Mulai dari diri berisikan konsep dasar perspektif sosiokultural dalam pendidikan serta merefleksikan perspektif sosiokultural pada materi sebelumnya dan mengetahui pengaruh sosiokultural pada dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam tahap ini, kita juga mengetahui peran dan dampak faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik untuk mendapatkan kesetaraan dalam menempuh pendidikan yang maksimal. Eksplorasi konsep. Tujuan dari topik ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menghubungkan pengaruh status sosial ekonomi dengan pola interaksi orang dewasa ke anak. Pola sosialisasi orang dewasa ke anak dapat membentuk dasar nilai, harapan, dan tuntutan tugas yang akan berdampak pada perkembangan anak di berbagai konteks sosial. Dalam pendidikan, status sosial ekonomi sangat berpengaruh terhadap kemampuan anak dan hasil belajar anak. Interaksi dan aktivitas orang dewasa ke anak dapat dilihat dari Cultural Historical Activity Theory. Cultural Historical Activity Theory dicirikan oleh perkembangan dan analisis sosial tindakan manusia yang umumnya dimediasi oleh alat budaya yang berbeda. Ruang kolaborasi. Pada ruang kolaborasi, kami melakukan studi kasus melalui kegiatan analisis cerita belajar demokrasi dan buku mengajar untuk perubahan halaman 58-75, Rai Sang Pecandu Online Game dari buku mengajar untuk perubahan halaman 76-92, dan Urerasi Dasar dan buku Melawan Setan Bermata Runcing Pengalaman Gerakan Pendidikan Sokota halaman 125-156. Dengan membaca buku tersebut, kami menganalisis untuk membahas hubungan dengan teori sosiokultural, bagaimana pertimbangan sosiokultural guru dalam bacaan tersebut, dan apa saja cara lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Dari cerita tersebut, saya terinspirasi akan pentingnya pendidikan dan seberapa besar usaha guru untuk mewujudkan manusia yang bebas dari kebodohan tanpa lupa untuk menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Hal ini memotivasi saya untuk menjadi seorang pendidik yang baik dan memberikan pendidikan berkualitas di Indonesia. Demonstrasi kontekstual. Hal yang saya pelajari mengenai demonstrasi kontekstual pada topik 2 adalah kami belajar untuk saling mengemukakan pendapat satu sama lain, kemudian berdiskusi untuk menyatukan pemikiran untuk membuat kesimpulan yang disepakati bersama. Kami belajar untuk saling menghargai satu sama lain. Selain itu, kami membuat PowerPoint yang merupakan intisari dari materi yang kami diskusikan bersama. Melalui kegiatan ini, kami belajar untuk benar-benar memahami materi. Elaborasi pemahaman. Sejauh ini yang sudah dipahami tentang topik ini adalah pentingnya memahami karakteristik dan kebutuhan peserta didik, karena setiap daerah memiliki perbedaan sosiokultur yang beragam. Sehingga sebagai pendidik nantinya harus bisa lebih peka terhadap latar belakang peserta didiknya. Selain itu, yang terpenting adalah menerapkan pembelajaran yang menghubungkan dengan pengalaman atau budaya peserta didik. Hal baru yang saya pahami atau yang berubah dari pemahaman di awal sebelum pembelajaran dimulai adalah sosioekonomi memberikan pengaruh terhadap karakter peserta didik, sehingga guru perlu memperhatikan faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik agar proses pembelajaran di kelas dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik peserta didik di kelas dan hasil yang diharapkan guru dapat memuaskan. Hal yang ingin saya pelajari lebih lanjut adalah bagaimana mengatasi tantangan berbagai perspektif
Jika suatu saat peserta didik saya mengalami kesulitan dari segi ekonomi yang menyebabkan mereka memilih untuk tidak bersekolah dan lebih memilih bekerja untuk membantu orang tuanya, hal tersebut akan menjadi sebuah tantangan yang besar bagi saya sebagai pengajar. Sedangkan peserta didik harusnya merasakan kemerdekaan untuk bisa belajar bersama teman-temannya sesuai jenjangnya tanpa memikirkan biaya. Koneksi antar materi. Perspektif sosiokultural memiliki keterkaitan dengan mata kuliah PPG lainnya, baik itu pembelajaran berdiferensiasi, filosofi pendidikan Indonesia, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, prinsip pengajaran dan asesmen, serta PPL. Menurut saya, semua memiliki keterkaitan dalam membentuk pembelajaran yang nantinya harus disesuaikan dengan peserta didik dan mencapai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Aksi nyata. Sebagai seorang guru, saya bisa memahami bagaimana status sosial ekonomi sangat berpengaruh bagi seorang peserta didik dalam proses pembelajarannya. Sehingga guru butuh melakukan observasi untuk menentukan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran. Saya menilai kesiapan saya saat ini dalam skala 1-10 adalah 8, karena saya sudah bisa memahami materi mata kuliah ini dan bisa saya terapkan dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan pada saat PPL. Yang perlu saya persiapkan lebih lanjut untuk bisa menerapkannya dengan optimal adalah pemahaman tentang materi-materi tersebut yang harus lebih saya perdalam lagi agar dalam proses pembelajaran saya bisa mengajar dengan cara melakukan observasi secara menyeluruh terhadap para peserta didik yang akan saya ajari. Demikian apa yang dapat saya sajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.